Mantapnya Jokowi pada eranya sebagai presiden. Messi akhirnya juara bersama Argentina. Penulis Widodo SP. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Lewat cara saya. Mengawali tulisan ini, saya mau ucapkan selamat bagi Lionel Messi yang akhirnya berhasil merasakan manisnya trofi pada turnamen besar bersama timnas Argentina. Gelar juara yang selama ini dinanti-nantikan oleh pemain depan andalan Barcelona itu selama lebih dari 1 dekade. Menariknya, Lionel Messi berhasil meraih prestasi ini ketika seorang Joko Widodo masih memerintah sebagai presiden. Mungkin si Wooders kali ini bertanya-tanya, mengapa cocokologi yang saya pakai kali ini kok parah banget? Karena dilihat dari sudut manapun tidak ada kaitannya antara keberhasilan Argentina menjuarai Copa America pada Minggu pagi tanggal 11 bulan 7 2021 WIB dengan keberadaan Presiden Jokowi. Sebelum kita teruskan keheranan si Wooders, kita mau lihat dahulu sejak kapan Messi mengawali penantian gelar juara bersama tim Tanggo berikut ini. Semua impian itu dimulai ketika Messi bersama Argentina lolos ke final Copa America 2007 dengan menantang Brazil. Namun sayang, hari ini Argentina malah dibantai dengan skor telak 3-0. Selain gagal mencetak gol, Argentina malah harus menyumbang sebiji gol buat Brazil lewat Roberto Ayala. Kesempatan berikutnya lagi-lagi dikandaskan oleh Brazil yang dihadapi Messi dan kawan-kawan pada final Piala Dunia 2014 meski kali ini hanya dengan skor tipis 0-1. Gagal maning. Kan Messi ... Tapi tampaknya dia belum menyerah juga. Gagal 2 kali, Messi juga masih harus tabah menerima sindiran dan olok-olok dari para fans bola, khususnya haters Argentina, setelah 2 kali kalah beruntun pada ajang final Copa America 2015, di mana Argentina kalah adu penalti dengan skor 1-4 dari Chili. Belum hilang sesak dalam dada Messi. Setahun berikutnya pada Copa America Centenario 2016, kita masih ingat kegagalan Messi mengeksekusi penalti pada kesempatan pertama. Dengan agregat penalti 2-4 yang membuat Argentina lagi-lagi harus melupakan trofi kejuaraan besar di Amerika Latin itu. Akhirnya baru pada Copa America 2021 ini, penantian panjang selama 14 tahun itu berakhir. Berkat kemenangan tipis 1 gol tanpa balas atau musuh abadinya Brazil. Gelar juara yang terasa semakin manis karena dilakukan di markas Brazil, tuan rumah Copa America 2021. Messi pun menjadi top skor bersama Luis Diaz Kolombia dengan 4 gol yang diserangkannya ke gawang para lawan Argentina. Sekarang bahas kaitan dengan Jokowi. Sekali lagi, memang tak ada kaitan langsung terwujudnya impian Messi dengan era Jokowi sebagai presiden. Sama seperti lolosnya Inggris ke final Euro 2020, sebagai penantian sangat panjang sejak partai final Piala Dunia 1966 yang berhasil dimenangi The Three Lions. Juga terjadi pada era Jokowi menjadi presiden RI. Tidak ada hubungannya, tetapi bukan berarti sama sekali tidak ada benarnya informasi tersebut. Kan benar kalau Minggu 11 Juli 2021, ketika Lionel Messi dan timnas Argentina menjuarai Copa America 2021, nama Jokowi masih tercatat sebagai Presiden Indonesia. Berarti judul yang saya pakai ini, tulisan ini juga tidak mengandung hoax. Saya memang sengaja membuat tulisan kali ini dengan gaya yang kerap dipakai para kadrun dan pembenci Jokowi dengan narasi-narasi ngawurnya, seperti yang kerap kita dengar atau baca berikut ini. Pertama, era Jokowi, negara berpotensi jadi negara gagal, kata Ibas. Kedua, era Jokowi, utang negara membengkak padahal ada pengaruh 10 tahun pemerintahan SBY. 3. Era Jokowi, banyak warga meninggal karena corona. Lah, memang munculnya baru 2020 kok. 4. Era Jokowi, tenaga kerja Cina leluasa masuk. Memang ada kerja sama dengan Cina kok. 5. Silakan teruskan sendiri. Bagaimana kira-kira sebagai pihak yang dituduh begitu? Kalau misalnya saja diarahkan ke pemerintahan SBY, apakah keluarga besar Tracikeas dan Partai Demokrat tidak segera berhamburan keluar untuk membantah, mengklarifikasi, bahkan mungkin melaporkan ke polisi? Bagi mereka yang ada di kubu Jokowi pasti paham betapa tidak enaknya berbicara soal suatu kondisi yang sebenarnya tidak ada kaitan langsung, tetapi dihubung-hubungkan seolah pemerintah yang berkuasa saat ini menjadi biang keladi dari semuanya, ya kan? Kalau narasi yang mirip sedikit diubah menjadi hal yang positif yang terjadi pada pemerintahan Jokowi, meski sama sekali tidak ada kaitannya, pasti kubu seberang akan bereaksi keras, bukan?
Kalau tidak percaya, coba munculkan fakta Messi juara pada era Jokowi. Tadi ke grup-grup WhatsApp atau media sosial lain, di mana ada pembenci Jokowi di sana. Tak butuh waktu lama kalian akan diserbu, bahkan segera ditendang keluar dari grup WhatsApp. Makanya kalau tidak mau dibegitukan, ya jangan membegitukan Presiden Jokowi. Saking habisnya bahan untuk menyerang beliau dengan bukti-bukti akurat, belakangan ini sampai semua yang terkait dampak COVID-19 kalian arahkan sebagai kesalahan dan kegagalan Jokowi. Sampai kalian suruh beliau menyerah sebagai Presiden RI, dan kalau bisa segera mundur. Mundur dasmu. Jadi meski kali ini tidak ada kaitannya, ya bodo amat. Saya tetap bangga sebagai pendukung Jokowi. Karena pada era beliau menjadi Presiden RI, seorang Lionel Messi mengakhiri impian 14 tahunnya bersama timnas Argentina. Semoga Senin dini hari tanggal 12 bulan 7. Kalian ikut senang juga boleh kok, Dun. Semisal ada yang kebetulan jadi pendukung Argentina atau malah menang taruhan besar gara-gara Argentina juara. Kalau kalian merasa nggak terima, besok-besok bikin konten lain yang lebih kreatif lah. Jangan kayak yang sudah-sudah. Begitulah kura-kura.